Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar PK Instan, kembali lagi bersama saya, Sakti Prabowo, dosen PK Instan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu uji asumsi klasik, yaitu homoskedastisitas. Mari kita simak video berikut. Definisi homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah suatu kondisi pada suatu model regresi di mana variance error bernilai konstan. Di sini kita bisa melihat varian UI dengan syarat XI itu sama dengan sigma kuadrat, yang artinya memiliki variance error yang konstan. Maka ketika variance error tidak konstan, kita namakan heteroskedastisitas. Biasanya, heteroskedastisitas ini muncul pada data tipe cross-section, tapi dapat juga muncul pada data time series. Di sini kita bisa melihat bahwa sebaran error pada X1, X2 maupun X3 memiliki bentuk kurva yang relatif sama. Artinya sebaran error pada X1, X2 maupun X3 memiliki varians yang sama. Maka di sini adalah bersifat homoskedastisitas. Namun demikian, pada gambar di bawah ini, varians X1, varians error X1 lebih rapat dibandingkan varians pada kondisi X2. Dan pada kondisi X3, variance error semakin menyebar, sehingga kita bisa katakan bahwa variance error bersifat tidak konstan. Apa konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas atau non-homoskedastisitas? Maka yang pertama adalah model regresi OLS masih tetap unbiased dan konsisten, namun tidak memiliki variance yang minimum. Selanjutnya, error term masih berdistribusi normal dalam sampel yang besar. Namun demikian, properti OLS base dalam blue tidak terpenuhi, sehingga yang terpenuhi hanyalah LUE, Linear Unbiased Estimator. Selanjutnya, uji T dan uji F dalam model regresi linear akan menjadi tidak reliable. Kemudian ketika muncul heteroskedastisitas, estimator blue bisa didapat dengan metode generalized least square. Selanjutnya, bagaimana kita bisa melakukan pengujian homoskedastisitas? Pada slide ini kita bisa melihat bahwa untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, kita bisa melihat pola sebaran nilai residual untuk setiap nilai. Maka di sini kita punya sumbu Y merupakan sumbu residual, sementara sumbu mendatar adalah sumbu nilai X. Dengan melihat grafik scatter plot pada selisih nilai Y data dengan nilai Y estimasi, atau Y minus Y topi untuk setiap nilai, maka jika tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model tersebut bersifat homoskedastis. Pada gambar pertama, kita bisa melihat sebaran residual cenderung konstan, di mana sebaran tersebut tidak memiliki pola tertentu. Maka ini adalah model yang homoskedastis. Pada grafik kedua, kita bisa melihat sebaran residual ini menyebar semakin melebar seiring dengan bertambah besarnya nilai X, sehingga varians tidak konstan. Pada gambar ketiga ini, kita bisa melihat bahwa sebaran error memiliki pola tertentu seperti gelombang. Maka untuk model regresi ini juga bersifat heteroskedastis.
kita juga bisa melihat adanya heteroskedastisitas dengan menggunakan metode grafik plot. Jika terdapat pola tertentu pada sebaran plot di sini, maka kita bisa menyampaikan adanya heteroskedastisitas. Sementara pada grafik yang ada di sini, kita tidak melihat adanya pola tertentu, maka kita bisa katakan model regresi ini bersifat homoskedastis. Uji yang lain adalah kita bisa menggunakan uji part, di mana setelah melakukan uji regresi awal, kita bisa menetapkan transformasi logaritmanya. Kita hitung variabel logaritma natural dari kuadrat residual atau ln U kuadrat I. Kemudian kita juga menghitung variabel logaritma natural dari variabel independennya atau ln XI. Setelah kita dapatkan ln U kuadrat I dan ln XI, kita bisa menghitung regresi logaritma natural dari kuadrat residual sebagai variabel dependen dan logaritma natural dari variabel bebas sebagai variabel independen. Model regresi yang bisa kita tuliskan adalah ln U kuadrat I sama dengan beta 0 plus beta 1 ln XI. Kemudian kita lihat hasilnya. Jika tidak ada variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka dapat dikatakan model tersebut homoskedastis. Uji lain yang bisa kita gunakan adalah uji Bruce-Pagan atau BP test. Uji Bruce-Pagan ini bisa kita gunakan untuk jumlah sampel yang besar. Tahapan uji Bruce-Pagan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, estimasi regresi OLS pada model awal dan dapatkan nilai residual kuadrat atau E kuadrat I dari regresi OLS awal. Kemudian kita lakukan perhitungan regresi E kuadrat I pada K variabel regresor yang ada pada model awal. Contohnya seperti ini. E kuadrat I sama dengan A1 plus A2 rel I plus A3 price I plus A4 loss I dan seterusnya plus VI. Kemudian kita hitung F hitung atau p-value-nya. Hipotesis nolnya pada uji ini adalah variance error bersifat homoskedastis, dan jika nilainya signifikan atau tolakan nol, maka model regresi awal bersifat heteroskedastis. Uji lain yang bisa kita gunakan adalah uji White test. Untuk uji ini, tahapannya adalah kita mengestimasi OLS pada model awal dan dapatkan nilai residual kuadrat E kuadrat I dari regresi OLS awal. Kemudian kita lakukan perhitungan regresi auxiliary. Apa itu regresi auxiliary? Yaitu kita susun model regresi U kuadrat I sama dengan alpha 1 plus alpha 2x 2i plus alpha 3x 3i ditambah alpha 4 x kuadrat 2i plus alpha 5x kuadrat 3i plus alpha 6 x 2i x 3i plus vi. Kemudian kita hitung f hitung dan p-value-nya. Jika nilainya signifikan atau tolakan nol, maka model regresi awal bersifat heteroskedastis. Itulah yang bisa disampaikan terkait dengan materi uji homoskedastisitas. Semoga bermanfaat buat teman-teman PK Instan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.